Halo guys, selamat datang di channel Flutteran. Thank you teman-teman semua udah klik video ini. Bareng Yakin di sini, dan di video kali ini saya akan sharing bagaimana mengimplementasikan desain mockup sebuah aplikasi. Lalu kita akan jadikan mockup itu sebagai aplikasi beneran ya. Jadi di sini udah saya sediakan contoh desainnya. Ini desain dari teman saya namanya Mas Gilang ya. Kalau mau lihat ada URL-nya di sini, nanti juga saya copy linknya di deskripsi di bawah. Kalau teman-teman mau cloning juga atau source-nya juga akan nanti saya kasih linknya di deskripsi box di bawah. Jadi langsung aja kita akan implementasikan ini menjadi sebuah coding ya, sebuah aplikasi utuh ya. Oke, mungkin nextnya itu setelah misalkan implementasi desain, kemudian kita akan belajar terkait get datanya menggunakan API gitu ya. Jadi kita akan bertahap satu-satu atau mungkin menggunakan desain lain seperti itu ya. Jadi untuk templating atau implementasi desain ini biasanya saya gunakan untuk belajar ya, untuk misalkan saya akan belajar React Native misalkan ya. Untuk templatingnya biasanya saya coba dulu, saya misalkan buka YouTube terus kemudian cari cloning Gojek atau apa gitu ya. Jadi dari video itu saya belajar bagaimana mengimplementasikan desain, membuat form seperti apa, buttonnya seperti apa, gambarnya akan seperti apa, gradasinya dan sebagainya. Kemudian dari desain itu bisa implementasi menjadi sebuah aplikasi gitu ya. Oke, langsung aja kita akan buat project-projectnya atau file-filenya. Di sini saya udah sediakan dua file ya, tab bar dan home page ya. Oke, jadi di sini untuk tab barnya, kemudian di sini untuk home-nya, kemudian ada detail ya. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Jadi di video kali ini kita akan membuat halaman home-nya aja. Jadi untuk home-nya pun sepertinya durasi videonya agak lama juga ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba gas langsung aja ya. Ya, di sini juga kita sudah sediakan aset-asetnya. Ini aset untuk gambar-gambarnya. Tapi nanti teman-teman cari sendiri ya, karena ini dari Google ya. Google dan lisensinya saya nggak tahu boleh dipakai atau enggak. Jadi teman-teman nanti explore sendiri aja. Profile, foto-foto teman-teman aja. Untuk ininya, untuk apa? Profilnya di sini di menu profile. Oke, langsung aja di main kita buat. Sebelumnya saya sudah bikin aset di sini ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa di pub spec-nya di bagian bawah. Nah, teman-teman inisialisasi dulu. Jangan lupa ya, aset, kemudian nama foldernya. Di sini saya menggunakan asset/image ya, disamakan aja. Oke, kemudian kita langsung buat home-nya atau tab bar-nya dulu ya, tab bar. Tab bar-nya seperti ini. Mungkin kita copy aja kali ya, Flutter tab bar, bottom navigation bar. Nah, oke, di sini kita copy aja langsung dari dokumentasinya Flutter ya. Kita coba preview dulu tampilannya akan seperti apa. Nah, ini ada muncul. Oke, akan seperti ini ya kurang lebih ya. Oke, kita copy aja, kita masukkan ke dalam project kita. Nah, oke, untuk mainnya ini nggak usah ya, karena ini kan untuk di sini udah ada, jadi tinggal kita pakai stateful-nya aja. Oke, nah mungkin di sini saya juga menjelaskan bagaimana Flutter ini bekerja ya. Ada stateful di sini dan ada stateless ya. Jadi kita hapus dulu misalkan. Ada stateful,
stateful widget dan ada stateless. Jadi apa bedanya stateful dan stateless? Kalau di sini kita lihat mungkin udah kelihatan dikit ya. Tadi stateful agak lebih kompleks. Kalau stateless ini lebih dikit ya codingannya. Jadi perbedaannya itu dia kalau stateful itu dia data untuk data yang bisa diolah. Jadi kita membuat tampilan untuk data yang bisa diolah. Jadi misalkan teman-teman ingin menampilkan gambar yang bisa diganti variabelnya, nah itu menggunakan stateful. Kalau stateless ini komponen yang variabelnya tidak akan berubah ya. Jadi misalkan teman-teman pertama kali inisialisasi, nah untuk seterusnya akan seperti itu terus. Jadi ya nggak akan bisa dirubah seperti itu. Oke, kita copy aja tadi ya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai stateful dan stateless ya. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa baca-baca di dokumentasinya, dokumentasi Flutter ya, resminya aja, atau mungkin teman-teman punya teman yang bisa jago gitu ya, bisa tanya temennya. Nah ini kan tadi ada widget ya. Widget ini kita hapus aja karena kita akan menaruh ini nggak di sini ya. Ini kan teks sederhana gini aja di dalamnya. Nah sedangkan kita akan buat di dalamnya itu agak kompleks. Jadi kita buat di halaman lain di home.dart. Nanti kita akan import home-nya. Jadi di sini kita nggak usah pakai widget aja. Oke, kemudian atau mungkin ini kita coba dulu kali ya. Kita coba apakah berhasil. Nah, ini kita ganti aja yang lebih sederhana. Tab bar widget. Nah, yang gampang diinget ya. Oke. Nah, di sini kita panggil tab barnya. Oke, jangan lupa ini. Nah, sip. Kita coba, ini bahkan belum di run ya. Kita run dulu ya. Kita terminal, new terminal, Flutter run. Nah, oke, di sini udah selesai ya untuk runningnya. Ini udah sesuai dengan contoh yang ada di dokumentasinya Flutter ya. Udah sama ya. Oke, jadi kita akan sedikit ubah di bagian sini. Nah, di sini kan kita ada 4 ya. Jadi kita akan tambahkan 1. Sini ada 3, tambahkan 1 di menunya. Oke, kita tambahkan 1 aja. Index 3. Nah, kita sesuaikan juga nih home. Di sini ya, di sini ada card maybe ya. Di sini ada favorit. Oke. Kemudian di sini ada profile ya. Profile. Oke, kita save dulu. Oke, karena ini statis ya. Jadi teman-teman, ini tadi kita ternyata bukan karena statis ya. Karena ini adalah tabnya atau isiannya di dalamnya. Kalau untuk bawahnya sini kita tambahkannya di sini. Oke. Nah, kita copy aja. Sorry. Nah, kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, kita hot restore aja. Save R, atau teman-teman kalau mode start debugging di sini klik aja icon reloadnya ya. Wah, ini kenapa seperti ini ya? Nggak masalah deh, karena kita juga nggak akan gunakan ini sebenarnya.
kita akan custom untuk bottom navigation bar-nya. Kita kan nggak pakai ini juga sih sebenarnya. Jujur ya teman-teman, di sini aku kurang jago juga untuk implementasi desain. Kalau di kerjaan itu biasanya ngerjain sinkronisasi dari API ke fungsionalitasnya di aplikasi. Nah, itu kerjaanku di kantor. Kalau di sini templating atau implementasi desain kurang gitu paham sih, tapi nggak apa-apa ya, nggak jelek-jelek juga sih sebenarnya. Oke, di sini kita custom aja, jadi kita nggak perlu yang tadi. Kita menggunakan custom bottom app bar, langsung aja bottom app bar, terus teman-teman tambahkan child di dalamnya, kemudian tambahkan row. Nah, row ini untuk baris ke samping ya, baris atau bahasanya apa ya? Ya untuk ke samping. Kalau misalkan kolom itu di atas ke bawah gitu ya. Kalau row itu dia horizontal, kalau kolom dia vertikal. Nah, karena ini dia horizontal, kita menggunakan row ya. Oke, kita testing aja dulu. Kemudian di dalam row itu ada children, ada komponennya. Kita masukkan komponen di dalamnya menggunakan icon misalkan ya, icons home. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan mau tanya ini home ini dari mana, iconnya dari mana, nah kenapa bisa tampil seperti ini? Ini bawaan dari material desainnya ya, material icon. Jadi teman-teman bisa di sini cari fonts.google.com, kemudian di sini ada icon. Nah, kalau teman-teman mau bingung mau cari iconnya, gambarnya kayak gimana, bisa referensinya dari sini. Misalkan teman-teman mau cari gambar user gitu ya. Nah, di sini nanti tampil. Jadi teman-teman tinggal panggil aja di sini. Misalkan mau ambil yang ini, person gitu. Oke, kita save aja. Kita bikin ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini home. Shopping cart, di desainnya kita lihat dulu. Yang kayak gini ya, berarti kita cari dulu shopping bag yang lebih cocok ya. Shopping bag kita cari yang outline, karena di desainnya itu bolong ya, nggak fill gini ya. Oke, kemudian love ya, love. Kalau love tuh favorit kalau nggak salah. Yap, favoritnya yang outline. Nah, oke, kemudian di sini person ya. Kita coba menggunakan person dulu sebelum menggunakan gambar ini ya. Kita coba dulu, kita refresh apakah berhasil. Ya, di sini berhasil, cuma masih jelek ya. Jadi akan kita rapikan lagi menggunakan, di sini kita setting lagi untuk jaraknya. Kita akan bikin center tengah. Jadi kita akan menggunakan main axis align yang space around ya. Kita coba refresh. Nah, di sini teman-teman tinggal coba aja apa bedanya space around, and start, space between gitu ya. Coba kita start ya. Kalau start itu dia ke pojok kiri, kalau end itu dia ke pojok kanan gitu. Nah, kalau space between dia ngambil jarak pojok-pojok, jadi dibagi rata gitu ya. Kalau space around dia, nah
samping-sampingnya dikasih jarak ini. Nah, gitulah. Oke, kemudian kita kasih padding kali ya. Kita kasih padding di bagian sini. Di vektor aja kalau teman-teman install mana? Nah, sini Flutter. Install Flutter di sini udah otomatis ya. Teman-teman tinggal bisa langsung menggunakan refactor terus padding. Jadi lebih cepat ya, nggak perlu ketik-ketik lagi. Coba kita tambahkan 20 dulu. Apakah? Yap. Oke, lebih mirip ya. Nah, ini debugnya kita hapus aja dulu kali ya. Di sini debug false. Oke. Kita refresh. Oke, home-nya kita close dulu. Kemudian, nah, oke, kita bikin di sini, kita bikin satu widget yang bisa biar dia bisa diklik ya teman-teman ya. Tambahkan Inkwell on tab. Kita kosongkan dulu aja. Ini kita jangan pakai cons ya. Kemudian kita bikin kan ini icon kadang ada yang lonjong, ada yang nggak simetris gitu ya. Kita bikin simetris saja menggunakan size box. Berapa ya kira-kira ya? Height-nya 50 maybe. Height-nya 50. Oke. Sip. Nah, semua di sini paddingnya. Nah, di sini diklik juga udah ada apa ya? Udah ada animasinya gitu ya. Tapi ini kotak gitu ya. Kalau bisa sih bulat ya, biar agak cantikan dikit. Kita bikin bulat di bagian inkwell-nya. Kita kasih border radius. Oke, atau 1000. Kita bikin 1000 ya biar bulat ya. Kenapa nih ada error? Oh sorry, ini bukan all tapi circular ya, biar dia bulat. Kita coba klik. Nah, di sini udah bagus, tapi ini karena inkwell-nya udah kasih size box-nya udah kasih jarak ya. Jadi kita padding-nya kita ganti aja jadi simetrik. Simetrik vertikal 10 kali. Yap. Nah, oke. Nah, tinggal yang lainnya kita implementasikan aja. Kita samakan. Kita copy paste ya. Nah, ini trik lagi untuk teman-teman. Biasanya teman-teman kalau copy paste mungkin di sini ya kita blok terus paste gitu ya. Nah, kalau aku punya metode lain ya, jadi teman-teman nggak harus blok dari awal sampai ke bagian akhirnya, tapi teman-teman bisa dibebas di mana aja, yang penting satu line ya. Misalkan kayak gini. Kemudian teman-teman kalau di Windows shift Alt terus bawah, jadi dia otomatis akan duplikat atau arah atas ya. Arah atas atau arah bawah ya. Jadi shift Alt arah atas atau arah bawah ya. Oke, jadi kita duplikat aja. Kemudian kita copy ini di sini. Nah, ini juga untuk copy-nya dan paste-nya juga ada trik juga ya. Jadi teman-teman double klik. Teman-teman kan biasanya copy terus paste di sini, copy lagi, paste di sini, copy lagi, paste di sini. Nah, untuk triknya biar cepat kita double klik aja, terus kemudian teman-teman pencet Alt di Windows, double klik lagi, teman-teman copy. Nah, ini otomatis udah copy ketiganya nih. Nah, tinggal teman-teman tadi misalkan gini ya. Nah, ini klik, double klik, Alt, double klik, pencet Alt-nya masih pencet, terus double klik lagi.
Nah, tinggal paste. Oke, gitu. Save, kemudian oke. Nah, ini udah oke ya, udah mirip dengan yang ada di tampilan. Cuma ini jaraknya mungkin agak renggang ya. Kita akan coba tambahkan sedikit lagi, mungkin sekitar 15 ya, di bagian padding. Yap, oke, lebih cakep ya. Oke, pada bagian person, ini kan masih icon gini ya, sedangkan di desainnya menggunakan image ya. Jadi kita akan rubah ini menjadi iconnya, akan kita rubah menjadi image.asset. Oke, ini kita hapus karena kita sudah ada asetnya, jadi kita tinggal panggil aja asset/image/profile.jpg. Kita coba. Oke, cuma ini masih menyesuaikan size boxnya ya. Jadi kita kecilin lagi di bagian image-nya. Kita tambahkan 25 kali ya, 25, dan height-nya 25 juga. Kita save. Nah, di sini masih sama ya. Coba kita akalin menggunakan kolom. Jadi main axis align center. Coba, yap, sudah. Kemudian kita bikin lingkaran ya. Maksudnya bulat gitu ya. Jadi ini kan masih kotak tampilannya. Kita bikin bulat aja. Untuk menambahkan bulat, kita bikin di sini reflector. Kita kasih aja namanya clip. Nah, ini kita buat border radius sama ya kayak tadi ya, circular 1000 aja atau 10.000 bebas. Nah, sip ya. Oke, udah persis ya, udah mirip dengan desainnya. Kemudian kita langsung aja bikin home-nya. Dan di sini fungsinya juga hilang ya. Tadi bisa diklik, sekarang nggak bisa ya. Jadi kita tadi mana di sini, kita copy aja fungsinya tadi di dokumentasi Flutter-nya. Oke, untuk fungsinya di bagian mana nih? Oke, ini ya. Mana ya? Oh, nggak ada, kita bikin sendiri aja. Di sini kita bikin. Yap. Ini indeks ke 0. Indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Save. Oke, jadi di sini logiknya ini kan ada function. Function ini menggunakan integer di dalamnya. Kita kirim integernya, indeksnya ke 0, 1, 2, dan 3 ya. Jadi dia akan set state atau merubah variable ya dari selected indexnya menjadi apa yang kita definisikan di sini. Kemudian dia akan merubah tampilannya. Nah, di sini ada widget option, elemen ke berapa, jadi gitu. Elemen ke 1, ini elemen ini elemen ke 0, ini elemen ke 1, ini elemen kedua, dan ini elemen ke 3.
gitu. Nanti kita akan ini rubah ya menjadi memanggil ini. Memanggil kita bikin sekalian stateful home page. Oke. Kita rubah aja menggunakan material. Oke, kita langsung aja kali ya rubah di sini scaffold. Oke, bodinya center, child, text, data, titik koma, save. Oh, nggak ada perubahan ya karena kita belum panggil di sini. Homepage-nya kita paste aja. Nah, di sini karena ini bukan widget ya, tipe datanya, jadi kita hapus saja widgetnya. Kita import, kasih kurung buka kurung tutup. Nah, kita save. Nah, ini sudah berhasil manggil si home dot-nya. Oke. Kita refresh ya. Kita coba apakah berhasil. Nah, ini berhasil ya. Data, di sini data. Oke, kita ganti coba di sini home. Kita save, kita refresh. Oke. Nah, berhasil. Oke. Untuk tahap selanjutnya kita implementasi halaman home-nya. Yang pertama-tama kita nggak perlu app bar ya, jadi kita custom sendiri, langsung ke body. Di sini ada form, kemudian ada notifikasi, kemudian ada rekomendasi, card rekomendasi, kemudian ada trending ya. Oke, kita langsung aja kita bikin tampilannya. Di sini kita bikin kolom dulu untuk baris ke bawah ya. Kita bikin kolom, ini consnya kita hapus. Oke. Tentunya kita bikin biar dia bisa di scroll ya menggunakan single child scroll view. Kita save. Yap. Nah, di sini home-nya jadi di atas ya, karena kita menggunakan kolom ya. Jadi kalau kolom otomatis dia startnya dari atas, itu defaultnya dari atas. Oke, kita bikin. Ini dia juga melebihi batas ya, melebihi status bar ya, status bar atau title bar ini ya. Status bar kayaknya. Nah, kita nggak mau nih dia mentok sampai atas nih, jadi kita tambahkan di bodinya, kita refactor, kita tambahkan save area untuk menjaga dia nggak keluar jalur gitu ya. Jadi kita tambahkan save area top true, jadi topnya, nah jadi dia nggak akan ngelebihin batas dia. Oke, masih dalam bodinya ini ya. Oke, siap. Kemudian kita bikin dari kiri ya, kan mulainya dari kiri sampai bawah ya. Kita bikin di sini cross start. Centernya kita hapus ya, remove. Yap. Oke. Kemudian kita bikin dua baris ya, dua row. Satu row tapi dua komponen di dalamnya. Kita tambahkan aja refactor, kita row, consnya dihapus. Oke, di sini form dan di sini notif ya. Nah, ini udah
form dan notif, tapi di sini kita mulainya dari kanan aja, dari kanan ke kiri kali ya. Jadi kita atur main alignmentnya. Kita mulai dari kanan. Nah, form sama notifnya udah. Oke, kita tambahkan di sini. Kita ganti dulu ya, icons dot notification ya, notification. Oke. Outline ya. Oke, kita pakai yang ini. Yap. Kemudian kita kasih padding ya. Kita kasih padding center. Padding. Tadi udah ada kayaknya. Vektornya udah ada paddingnya, jadi kita nggak usah manual. Nah, di sini kita tambahkan misalkan 20. Yap. Jadi ada jarak untuk desainnya, ada jarak ya. Oke. Kemudian kita bikin form. Nah, formnya ini biar dia mengisi ini kan sebenarnya masih kosong nih teman-teman ya. Masih kosong sampai sana tuh kosong. Jadi kita akan isi area yang kosong menggunakan expanded. Jadi kita tambahkan satu lagi expanded. Nah, yap. Jadi ini dia udah full mengisi kekosongan dari areanya. Kemudian di sini diisi dengan icon ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita bikin formnya, text form field. Kasusnya kita hapus. Kemudian di dalamnya kita dekorasi ya. Decoration. Udah ada titik 2-nya, input. Oke. Hint text ya. Kalau di website ini namanya placeholder ya. Kita save, kita coba. Nah, search ya. Sini search juga tulisannya. Oke. Sebagian udah mirip ya. Karena ini ada jarak ya teman-teman. Yap, ada jarak. Kita kasih padding. Di sini kita refactor atau di sini ya. Kita refactor ya, benar. Kita kasih padding only left 10 mungkin ya. Nggak terlalu kelihatan, kita kasih 20. Yap. Nah, oke. Input decorationnya kita tambahkan dikit lagi. Kita akan menambahkan icon ya, icon untuk si logo search-nya ini menggunakan prefix icon. Ini seperti biasa icons dot search. Oke. Kita coba. Nah, di sini udah tampil. Kita akan coba menghapus underline-nya ini ya, menggunakan border. Input bordernya kita hapus saja. Oke. Ini udah jadi, tapi
sorry. Tapi warnanya masih putih ya. Harusnya backgroundnya ada backgroundnya nih. Kita kasih background, kita secara gampangnya kita kasih kontainer ya. Kontainer di atasnya, parentnya kita kasih warna. Nah warnanya ini warna apa? Kita ambil aja warnanya. Ya hilang mana? Oke. Nah sorry, kita masuk. Loh kok balik lagi dia ya? Nggak apa-apa lah. Kita ambil warnanya, colors, color ya, sip. Kita save. Nah udah mirip ya teman-teman ya, cuma ini nggak simetris ya antara atas bawahnya. Kita coba ditambahkan teks align vertikal di sini. Oke, kita bikin center coba. Yap. Nah, kemudian di kontainernya kita ini kita kasih kita percantik lagi ya. Di sini kan nggak terlalu kotak banget ya. Jadi kita tambahkan decoration. Kemudian box decoration, border radius, circular 15 atau 5 ya, 5 aja. Nah di sini ada kesalahan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan decoration di container, colornya ini nggak boleh di luar box decoration ya. Jadi kita pindahkan di sini color. Nah, sip. Oke, di sini juga udah rounded ya. Kita tambahkan lagi 10 mungkin ya. Nah, oke, udah cantik nih. Oke, sip. Oke, di sini juga ini kita tambahkan Inkwell ya, biar dia bisa diklik. Inkwell on tab. Walaupun fungsinya belum ada, tapi kita tambahkan aja ya. Constant value, jadi kita hapus saja konstannya. Oke, sip. Ini kecil ya, kita tambahkan size box aja seperti tab barnya. Size box, oke, width-nya 50, height-nya 50 juga. Yap. Oke, tapi jaraknya terlalu jadi ada jarak ya. Dari paddingnya kita hapus saja kali ya di sini. Mana tadi ya? Ini kita hapus saja. Kita remove. Yap. Tapi kita balikin aja, kita kurangin aja kali ya 10. Nah, oke. Kita bikin rounded ya. Kita bikin rounded seperti di tab barnya. Kita copy aja. Oke. Di Inkwell-nya kita paste. Yap. Oke, udah clear. Ini juga udah bisa diklik. Tinggal bagian bawahnya. Oke, jadi teman-teman kita bikin ini biar nggak panjang kayak gini. Kita bikin komponen dulu untuk bagian headernya, untuk bagian searchnya. Jadi misalkan kita bikin folder namanya komponen. Di sini untuk penamaannya terserah teman-teman. Misalkan
search gitu ya, dart. Kita gunakan aja stateless ya, stateless widget search. Oke, ini kita ganti menggunakan material. Oke, kita save, kemudian kita tinggal dari sini sampai padding bawah kita cut, Ctrl X, kita masukkan ke sini ya, paste, titik koma. Oke, untuk return endingnya pasti titik koma ya, bukan koma ya. Kemudian kita search widget ya, kita copy aja. Nah, kita panggil di sini, kita import. Oke, yap, sama ya. Sebentar. Nah, oke, sudah berhasil kita buat komponennya ya, biar nggak terlalu panjang gitu ya. Kita kasih komen misalkan di sini search section gitu ya. Kita bikin komentar, kita bikin huruf besar aja ya. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung gimana caranya ya tadi biar jadi gede gitu ya, atau mungkin bikin komentarnya gimana bagi teman-teman yang pemula gitu ya. Di sini kita coba ulangi aja ya. Kita bikin search section. Untuk kita bikin komen, tinggal di Visual Studio kita kontrol slash atau kontrol tanda tanya ya, dengan shortcut, yap. Atau teman-teman bisa manual di sini ya. Nah, bagaimana cara bikin gedenya? Tulisannya kita Ctrl Shift P, terus tulis transform to uppercase. Nah, gitu. Oke, itu sedikit trik aja sih sebenarnya. Mau dipakai ya silahkan, mau nggak ya nggak apa-apa. Oke, di sini recommended for you. Oke, kita bikin teks ya. Ini nggak bisa di copy ya. Recommended for you. Oke, for you-nya kecil, lowercase. Oke, kita coba. Yap, ini udah keren ya, udah muncul, tapi kita bikin bold ya karena ini title ya. Kita bikin bold, style, text style. Font weight. Oke, bold. Yap. Untuk size-nya juga kita tambahkan. Font size 20 mungkin. Yap. Oke. Oke, cocok. Recommended for you. For search. Sorry, for you. Kenapa jadi search ya? Itu tadi autocorrectnya mungkin ya. Oke, di sini kita kasih komen lagi. Recommended section uppercase. Oke. Karena title ini akan kita gunakan di banyak tempat juga ya. Kita bikin komponennya aja kali ya. Kita bikin komponennya title.dart stateless. Oke. Kita import material, namanya kita ganti title widget. Nah,
Oke, kita copy aja, kita paste di sini. Oke, titik koma. Nah, bagaimana cara ini kan statis ya, jadi kita tinggal panggil aja tanpa kasih atribut apa-apa ya, tanpa kasih data apa-apa. Kalau di sini kita kasih data ya, karena ini datanya kan akan berubah ya. Di sini ada recommended for you dan trending products gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan this.title gitu ya. Kita bikin string title. Oke. Konstantanya kita delete aja. Kemudian kita tinggal panggil titelnya. Karena ini sifatnya variabel ya. Ada variabel di sini, kita nggak bisa pakai const. Jadi kita bikin toString. Atau teman-teman bisa menggunakan tanda seru ya. Tanda seru ini biar dia dipaksa agar ini datanya tidak null gitu ya. Jadi di Flutter yang baru itu ada null safety, jadi nggak boleh ada null gitu ya. Jadi kita bikin toString, kita jadikan toString dulu, atau teman-teman kalau misalkan udah pasti nih titelnya ini nggak bakalan kosong gitu ya. Jadi di sini kita import dulu coba ya. Oke, kita import. Kita import. Nah, di sini kan ada titel ya. Oke, kalau titelnya kosong atau nggak diisi, di sini bakalan error nih. Tapi di sini kita kasih aja kali ya require. Jadi harus diisi. Kalau nggak diisi dia bakal error. Nah, kita kasih titelnya ini. Oke. Ini kita hapus. Oke, coba kita hapus titelnya. Nah, the name parameter title is required. Nah, kita harus tambahkan title di sini. Jadi ini untuk mencegah terjadinya error ya teman-teman ya. Jadi kita bikin require aja, kita bikin tanda seru kalau misalkan teman-teman udah pasti bahwa titelnya ini nggak null ya, bukan null. Oke, jadi seperti itu. Oke, di sini kita hapus saja, bikin 2 ya. Ada recommended for you dan trending products. Oke, kita refresh. Nah, di sini udah ada ya. Tapi ini nggak sesuai dengan koridornya. Tapi, nah dia ada padding di sini. Kita kasih jarak aja. Kita kasih padding di title widgetnya aja. Refactor padding. Oke, all-nya kita ganti dengan symmetric. Jadi sedikit penjelasan juga. Di sini ada all, ada LTRB, ada window padding, ada only, ada symmetric. Nah, perbedaannya apa? Kalau all ini dia ngasih jarak ke semuanya ya. Kita koma di sini. Jadi dia atas, kiri, bawah, kanan akan ngasih semuanya sama ya, rata 20, jaraknya 20. Kalau symmetric dia antara 2, vertikal dan horizontal. Jadi misalkan teman-teman cuma butuh horizontal aja jaraknya, paddingnya. Jadi kita kasih horizontal, horizontal di sini 20. Gitu. Nah, dia akan horizontal aja nih, atas bawahnya dia nggak kasih gitu ya. Dan ada only, kalau only lebih spesifik lagi, mau left 20, atau right-nya 20,
Misalkan kita tambahkan satu lagi top ya. Nah, dia kasih jarak di atas 20. Kita bottom. Yap. Nah, bottomnya 20. Nah, di sini kan ada apa? Jarak juga ya. Kita kasih aja untuk only, left dan left right-nya juga ya. Biar nanti dia kalau misalkan titelnya panjang, sebelah kanannya juga ke padding gitu ya. Ada jarak gitu. Mana coba kita tambahkan ya kata-katanya ya. Bla 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 bla. Misalkan panjang gitu ya. Nah, ini di sebelah kanannya juga ada jaraknya tuh. Nah, kalau misalkan kita hapus bagian kanannya, nah dia nggak ada jaraknya tuh. Oke, seperti itu. Teman-teman juga bisa pakai ini ya, from LTRB. Jadi LTRB tuh dia nggak usah pakai ini lagi, nggak usah pakai leftnya berapa, bottomnya berapa, tapi dia langsung datanya mau berapa gitu ya. Jadi dia di sini yang pertama left, yang kedua top, yang ketiga right, yang keempat bottom ya. Jadi gitu rutenya. Jadi kalau misalkan mau nambahkan left dan bottom, teman di sini tambahkan yang pertama dan yang ke terakhir. Jadi di sini 0, di sini juga 0 gitu. Sama aja ya. Sorry, bottom sama kanannya juga ya. Kanannya itu yang ketiga. Nah. Oke. Nah, sip. Kita hapus saja, kita balikin. Oke. Nah, tinggal kita bikin bawahnya nih. Kita bikin komennya dulu. Oke. Yap, kita bikin untuk cardnya, gambarnya, untuk itemnya ya. Kita tambahkan di sini kita bikin single side scroll view, biar bisa digeser ya kanan kiri. Kita tambahkan koma dulu. Di sini kita tambahkan scroll direction ya. Scroll directionnya biar dia scrollnya horizontal. Untuk defaultnya dia scroll single side scroll view itu defaultnya atas bawah ya. Nah, di sini kita custom, kita kasih horizontal dia. Oke, horizontal. Kemudian childnya ya, tentu aja childnya isinya apa aja. Karena kita horizontal menggunakan row ya. Oke, kita bikin teks aja dulu, data bla 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 bla, yang panjang ya, biar dia bisa di scroll ya. Oke, kita refresh. Nah, di sini udah bisa ya, udah bisa di scroll, udah bisa digeser. Nah, kita bikin jaraknya dulu di sini ya. Kita menggunakan size box aja ya. Size box width 20. Kita samakan dengan jarak padding titelnya. Yap. Oke. Kita biar keren ya, biar ini agak kayak iOS gitu ya. Agak mantul-mantul. Kita kasih di sini bouncing. Yap. Kita save. Nah, sip. Nah, ini keren ya ini ya. Untuk sebelah kanannya juga kita samakan aja, kita kasih size box. Oke. Nah, sip. Oke. Ini udah bisa di scroll.
Oke, nah sekarang kita tinggal panggil image-nya ya. Image.asset. Oke, asset image img 1.jpg. Nah, ini kita hapus. Nah, oke, ini gede banget ya. Jadi untuk gambarnya kita kecilin ya. Kita kasih aja kontainer untuk dibungkus. Nah, kontainernya kita kasih jarak aja. Kita paksa jaraknya berapa ya? 250. Terlalu gede, 150. Cocok gak nih? Coba misalkan kita ada 3 data ya. Sip. Kita kasih padding only 20. Sorry. Kita hapus tadi ya. Nah, oke. Height-nya kita tambah kali ya. Oke, biar ini nggak ini ya, nggak apa, kita bikin 2 data di bawahnya, kita bikin komponen aja dulu untuk card-nya. New file, card apa ya, card item. Udah terserah ya teman-teman mau pakainya namanya gimana ya. Oke. Di sini kita copy aja, kita paste. Oke. Kita panggil Yap, oke. Height-nya kita tambahkan height-nya di image. Height-nya 150 maybe. Oh, sama ya 150. Dikit lagi. Nah ini kita coba kasih color ya. Container, kita ganti container, kasih color straight. Nah, biasanya untuk testing saya seperti ini ya. Nah, biar kelihatan nih kontainernya yang ini yang merah dan image-nya itu yang ini. Nah, tapi ini gambarnya nggak ngikutin kontainernya ya. Jadi kita tambahkan di sini fit box fit cover. Jadi dia akan ngikutin kontainernya. Untuk 250 sepertinya nggak terlalu panjang, jadi 200 saja maybe ya. 200. Oke, cocok, bungkus ya. Nah ini titelnya kita nanti tambahkan jarak sedikit ya. Oke. Kita tambahkan sekarang aja dulu size box. Height 20. Oke. Di sini kita tambah sedikit sentuhan di gambarnya, kita kasih biar nggak kotak ya. Oke, border radius, border circular 10.
Oke, tinggal kita kasih teksnya ya. Ada 1, 2, 3. Di sini ada tiga baris ya untuk gambar, untuk title, dan untuk harga dan ratingnya. Jadi kita kasih kolom dulu di sini. Kita kasih kolom untuk title dan untuk harga. Yap. Nah, di sini kita bikin cross alignment-nya start ya. Sip. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang bingung juga gimana, ini kan ada 2 ya. Ada main sama cross. Kalau saya bedainnya gini, kalau kolom dia kan dari atas ke bawah ya, atau vertikal ya. Nah, karena dia vertikal, mainnya adalah yang vertikal, jadi dia main ini untuk bagian atas dan bagian startnya untuk di atas ini dan endnya untuk di sini ya. Kalau dia cross berarti kebalikannya, untuk horizontalnya. Horizontalnya dia start berarti di sebelah kiri, untuk end berarti di sebelah kanan gitu. End gini. Sip. Nah, jadi bukan main ya. Jadi kalau untuk mainnya dia atas bawahnya, untuk crossnya itu dia kanan kirinya gitu. Kalau row kebalikannya. Jadi kita, nah mumpung kita bahas row, kita di sini kita refactor mana row. Nah, ada 2 tadi ya, untuk harga dan rating. Nah, di sini kita udah bikin row, kita balikin dulu start ya. Start. Oke, nah ini untuk mainnya kan nggak kelihatan ya teman-teman, dari tadi mungkin saya jelasin tapi nggak paham ya. Jadi kita bikin hignya dulu kali ya, kita bikin 300 biar kelihatan ya. Biar kelihatan apa perbedaannya. Kita row-nya kita komen aja dulu. Set. Nah, kita sisakan title di sini biar fokus satu aja. Untuk mainnya coba kita bedakan ya. Nah, di sini dia kan ada kontainer tingginya 300 ya. Tingginya 300 nih. Dan width-nya 150. Dan untuk kolom main axis alignment-nya dia N. Jadi karena dia N, dia dari bawah. Jadi startnya dia dari bawah. Title, lalu kemudian gambarnya, dan di sini kosong ya. Kalau dia start berarti dia dari atas. Nah, seperti itu. Nah, untuk crossnya ini untuk yang versi horizontalnya. Jadi kalau kita klik N, ganti N. Nah, dia mulainya dari kanan. Kalau start dia mulainya dari kiri. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Oke, kita hacknya kita hapus saja lagi karena kita akan menggunakan sesuai dengan konten yang di dalamnya. Row-nya kita balikin lagi. Oke. Nah, untuk harga dan ratingnya itu kita kanan kiri ya. Jadi kita menggunakan di sini main axis alignment. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung tentang main dan cross ini, teman-teman coba aja ya. Coba misalkan mau dibikin kanan kiri, coba pakai main atau cross gitu aja biar gampang ya. Space between. Nah, tadi di sini juga udah dijelasin dikit ya tentang row-nya itu. Space between dia nggak ada jarak ya, kanan kirinya nggak ada jarak. Tapi kalau misalkan space around
dia ada jarak, dia ngikutin, dia samain tapi dikasih jarak kanan kirinya gitu. Oke, karena kita nggak butuh jarak, jadi kita menggunakan space between aja, harga dan ratingnya. Kita ini aja ya. Ini kita hapus saja. Kita komen aja untuk warnanya biar kelihatan ya. Nah, titelnya ini Premium Sweaters. Premium Sweaters. Oke. Oh, sorry. Sini titlenya di sini. Ini untuk harganya $4.000 misalkan ya. Nah, dan ratingnya nanti dulu. Oke, kita kasih jarak menggunakan padding simetrik ya, vertikal sekitar 8 ya. Coba terlalu banyak, jadi misalkan 5 aja. Cuma atasnya saya pengen atasnya jaraknya agak banyak. Tapi di sini udah oke sih, udah mirip ya. Tinggal kita bold aja ini. Harganya kita bikin style di sini, text style, font weight, bold. Yap. Atau kita titelnya mau ditambahkan boldnya juga bisa, jadi kita copy aja di sini. Sini kita paste, kita koma. Jadi ini nggak bold tapi W 400 maybe ya, coba ya. 400 standarnya kayaknya ya. 500. Yap. Jadi di sini boldnya lebih bold lagi ya, misalkan 700 atau 900. Ya, dia lebih tebal. Ini agak kurangin dikit, 400 lah ya. Nah, cocok lah. Oke. 4.000 harganya, dan ini rating ya. Ratingnya kita bikin ada row juga ya. Kanan kiri row, ada bintang dan ratingnya. Jadi kita bikin lagi row. Oke, kita kasih icon star atau apa ya. Yap. Sini konstantanya kita hapus saja. Kita koma di sini. Oke, cuma size-nya terlalu besar ya. Size-nya 15 maybe. Yap, cocok. Color yellow. Terlalu terang ya. Jadi kita ambil aja dari sini. Gimana cara ngambilnya? Atau kita kira-kira aja deh. Kita kira-kira orange ya. Atau di sini ada. Sebentar. Oh, nggak ada. Oke. Kita kira-kira aja. Color. Oke. Agak beda ya. Cuma nggak apa-apa lah. Oke, ini juga warnanya kita ganti style
text style, colornya kita paste aja, save. Di sini kita ganti 5,0. Kita kasih jarak sedikit, kita kasih size box aja, size box 5. Yap. Nggak terlalu jauh sih. Oh, berarti nggak usah pakai size box ya. Oke. Nah, oke lah. Oke, gini. Nah, tinggal ininya nih. Tinggal datanya. Ini kan datanya masih sama semua ya. Oke, ini kita hapus dulu kali ya. Data-datanya ini ya. Kita hapus. Termasuk ini juga kita hapus karena udah kasih padding di sini, padding right 20. Kita refresh. Nah, tinggal datanya nih, datanya kan sama di sini, sedangkan datanya beda-beda nih. Kita coba dulu, kita kasih di sini, kita tambahkan string untuk title, image, price dan rating ya. Nah, kita copy aja. Sorry. Yap. Paste. Oke. Title dan semuanya kita require ya. Require. Title kita ganti titlenya. Sebelumnya kita di sini kita tambahkan dulu ya. Kita hapus saja card, kita buat baru card item. Nah, biasanya udah dibikinin. Nah, oke, udah enak nih ya. Tinggal kita enter aja. Kita copy dulu di sini ya. Titelnya premium, constnya kita hapus, image-nya ini, oke. Price-nya kita pakai string dulu ya sementara ya. Harusnya ini integer ya, cuma untuk sementara kita pakai string. Dan ratingnya oke. Sementara satu dulu. Ini ada error. Kenapa ada error? Apa yang belum di save? Save all udah. Save. Kita refresh nggak bisa. Hot restart aja. Oke, udah jadi, udah nggak ada error. Tapi ini datanya jadi 1 ya, karena di sini kita hanya panggil 1 gitu. Nah, kita bikin variabel dulu ya, data produk. Oke, kita bikin seolah-olah dia dari API ya. Jadi kita bikin image, image 1, 2, 3, 4. Oh, kita ada yang kurang guys. Di sini ada button favoritnya ya. Jadi favoritnya kita bikin dulu aja variabelnya true. Kemudian di sini ada title, ada price, ada rating. Image
pindah ke sini, image, favoritnya true, kemudian titelnya, harganya, sama rating ya, kita copy. Nah, oke, kita bikin data lagi yang beda, ada 3 ya. Nah, di sini baru kita rubah ya, image 2 dan image 3 tapi PNG ya. Oke, ininya sama aja kali ya. Nah, ini kita bikin false. Nah, kita juga kurang satu nih ya, favoritnya di sini kita tambahkan favorit ya. Favoritnya dia, nah sebelum kita implementasi favoritnya, kita coba dulu looping datanya. Jadi bagaimana kita akan memanggil dari variable ini, data products. Caranya kita seperti ini, menggunakan map ya teman-teman ya. Map, nah dia auto nulis sendiri ya. Nah, kita masukkan cart item ini ke dalam mapnya. Sip. Nah, jadi ini udah looping berdasarkan data dari variable data product ini. Jadi dia udah otomatis looping 3 kali gitu ya. Dan ini kita akan ganti menggunakan title to string. Oke, ini image-nya, kemudian ini price-nya, dan ini rating-nya. Oke, kita copy aja. Kita coba, kepencet. Nah, kepencet ya tadi, sorry. Oke, nah di sini udah. Cuma untuk image-nya masih sama ya. Kita restart coba. Oke, kok masih sama ya? Coba kita cek cart itemnya. Ah, ternyata di sini belum dipanggil ya. Ininya variabel yang di atasnya kita coba. Oh, ini bukan title, ini image. Image, title, ini nggak usah pakai ini. Kemudian ini juga nggak usah karena dia variabel, jadi nggak bisa menggunakan cons. Jadi ini apa tadi, price ya, price to string atau ya di sini apa, rating. Oke, ini juga kita hapus. Oke, siap. Yap, berhasil ya. Udah sesuai dengan data yang di sini, data produk gitu. Kalau teman-teman mau dibikin rapi lagi, kita kata aja, kita bikin di sini data gitu ya, product dart, biar rapi ya. Kita import. Oke. Ya, sama aja sih hasilnya. Oke, seperti itu. Coba kita tambahkan datanya ya. Tambahkan data, misalkan ada 6. Yap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 datanya sekarang. Oke, kemudian kita kurang satu nih ya, kurang bagian button favorit. Oke, kita akan tambahkan sedikit lagi di bagian sini. Oke, kita tambahkan kolom.
tapi dia menumpuk ya, jadi di atas gambarnya. Jadi kita bikin namanya stack. Di sini kita tambahkan position bottom 0, kemudian right-nya juga 0. Oke, kita tes dulu menggunakan text testing. Yap, ini udah muncul ya di atas gambarnya. Oke, tinggal kita bikin iconnya. Akan menggunakan icon button. On press-nya kita kosongin. Iconnya icons dot favorite. Yap, ini kenapa error karena ada turun nggak bisa ini. Setelah balik lagi ya, Nah, di sini icon buttonnya udah ada, semua warnanya hitam ya, dan nggak ada bordernya. Kita coba kasih refactor container color white, height-nya 50. Kita kasih decoration. Tadi ada kayaknya ya, di mana ya? Di sini. Nah, box decoration. Udah ada ternyata. Nah, error karena colornya. Kita bikin banyak aja biar dia melengkungnya lebih. Nah, nah kita bottomnya kita kasih jarak bottom dan right-nya 10. Sip, mantap. Ini bisa diklik nggak ya? Atau ini icon buttonnya kita gantiin UL aja deh. On tap. Ini sini kita ganti child. Wah, sama aja ya. Ininya efeknya hilang, jadi cuma nggak apa-apa sih. Coba kita cek aja, kita print testing. Apakah berhasil untuk kliknya? Berhasil ya, ya. Nah, sekarang kita tinggal kasih colornya red. Yap, tapi di sini kan ada yang nggak favorit ya di sini ya. Dan warnanya hitam. Jadi kita akan sesuaikan lagi. Di sini kita kasih boolean favorit ya. Favorit. Di sini juga ada error pasti. Ini kita close saja di home-nya karena kita belum kasih favoritnya. Kita kasih di sini favorit. Favorit.
Oke, ini kita favoritnya kita coba ganti tipenya string aja kali ya. Kita ganti string aja. Oke, biar cepet ya. Oke. Favoritnya kenapa nggak mau nih? Oh, karena di sini tadi. Nah, sip. Tipenya string ya. Ini karena kita nggak pakai model ya, jadi agak ribet. Oke. Nah, di sini kita ganti datanya, kita ganti jadi string aja ya. Biar cepet aja. Nah, di sini udah kita cek. Nah, di sini masih merah semua karena di sini kita belum setting ya. Jadi ini kita komen dulu. Jadi kalau misalkan kita pakai ternary, favoritnya sama dengan true. Oke, kita ganti jadi ini. Kenapa ya? Oh, belum ini favorit. Ini kenapa ya? Bentar. Oh, oke. Nah, dia border ya, border outline. Oke. Nah, oke, di sini juga warnanya kita ganti. Kalau misalkan dia true warnanya merah, kalau selain itu warnanya black. Oke, siap. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Untuk kliknya juga tadi udah kita coba. Tinggal kita copy paste aja di bawahnya. Sini kita sip. Nah, oke. Udah jadi untuk, nah kita kurang tambahin jarak ya di bawahnya. Sip. Dan untuk scrollnya kita bikin biar mantul-mantul gitu ya, biar kayak iOS gitu. Oke, nah sip, keren. Oke, ini sekilas tutorial untuk implementasi desain dari saya. Kalau teman-teman mungkin ada yang lebih pro gitu ya mengenai templating, bisa komen aja di bawah apa yang salah dengan saya gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau nambahin caranya gimana, bisa komen aja di kolom komentar. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian dulu ya. Teman-teman bisa share, bisa subscribe, bisa like video ini kalau teman-teman suka, dan cukup sekian. Terima kasih.